Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallazi yaquluna rabbana ablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahu azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan kami yang menyenangkan hati, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Furqan, itu surat yang ke-25 ayat 74. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat Asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat yang saya hormati, mari kita mensyukuri segala nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita, dan salawat dan salam pada besar kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini sengaja saya angkat surat Furqan 74 ini karena ada kaitan dengan informasi yang mungkin sebahagian kita sudah mendapatkan, yang secara langsung disiarkan oleh Kompas TV dan juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, ya, Pak Abdul Hakim. Diekspos oleh beliau bahwa Sumatera Barat sekarang ini terjadi peningkatan kasus perceraian bila dibanding dengan 2023. Ya. Tercatat mulai Januari sampai Desember 2024 itu ada kasus di Pengadilan Tinggi Agama Padang sebanyak 13.322 kasus. Dari 13.032 kasus itu 10.036 itu adalah kasus perceraian. Nah, bila kita bandingkan pada tahun lalu, tahun 2023, itu kasusnya cuma 9.458 kasus. Jadi ada selisih, ada kenaikan kasus perceraian di Sumatera Barat tahun 2023 dengan 2024 itu 578 kasus. Nah,
Dari 10.036 kasus itu, 7.679 kasus ceraian itu diajukan oleh istri. Jadi istri yang mengajukan. Ya. Sementara yang diajukan oleh suami itu hanya 2.357 kasus. Jauh perbedaannya. Jauh perbedaannya. Nah, sementara bila kita kaitkan dengan ayat yang kita bacakan tadi, kita berdoa. Setelah selesai sholat, mungkin doa ini setingkat di bawah doa sapu jagat lah mungkin. Ya, kalau doa sapu jagat kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita baca. Nah, doa ini juga sering kita panjatkan. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami. Ya, berikanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menyenangkan hati, yang menyejukkan hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini fakta, data, bukan fenomena lagi, bukan gejala lagi. Kalau ini berkembang terus, doa kita ini tentu agak bertolak belakang. Ya, apa yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat dengan doa yang selalu kita panjatkan. Apakah doa kita tidak dikabulkan Allah, atau sebaliknya karena memang ada perubahan-perubahan gaya hidup, pola hidup umat Islam di Sumatera Barat ini, sehingga tingkat perceraian sedemikian besarnya. Itu persentase peningkatannya kan luar biasa, Pak. 500 lebih setiap tahun. Luar biasa. Nah, artinya dengan kondisi ini terasa semakin menjauh doa kita itu. Ya. Antara doa kita dengan fakta yang kita temukan di lapangan. Nah, kira-kira ini apa penyebabnya? Inilah yang mungkin menjadi bahasan kita pada sore hari ini. Mungkin juga faktor awal kita bisa saja salah untuk menentukan ya pasangan hidup kita karena kekurang hati-hatian, karena pengaruh dunia yang sangat besar. Mungkin orang tua lebih mengutamakan mencari calon menantunya itu orang yang sudah mapan, yang sudah memiliki ekonomi yang baik. Itu tidak salah, ya. Tetapi apakah memperhatikan tentang kapasitas, kualitas keagamaannya, terutama dalam pengamalan keagamaannya? Ini kan penting kita ketahui. Nah, makanya penjajakan-penjajakan itu di dalam menentukan pasangan hidup yang menyenangkan hati itu tidak bisa serta-merta begitu saja. Makanya sebelum orang menikah itu perlu silaturahim, perlu pertemuan-pertemuan antar keluarga terlebih dahulu. Sehingga sebelum perkawinan ini dilangsungkan, kata orang tua-tua kita, indah basuluh batang pisang, tapi basuluh matahari, bagalanggang mata orang banyak. Jelas dia, tidak ada yang disuruh-suruhan. Ya. Tetapi setelah itu kita lakukan, ya proses itu kita lakukan secara transparan dan sebagainya, tentu perlu pembinaan-pembinaan. Tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Karena bagaimanapun juga kita yang usia yang sudah 50-60 ini pasti tahu suka duka dalam hidup berkeluarga itu sangat banyak sekali tantangan. Nah, apabila tidak ada pihak ketiga yang membantu untuk menyelesaikan masalah,
inilah yang terjadi. Jangan kira di masjid kita ini tidak ada orang tua yang bermasalah keluarganya. Ada. Sampai ke saya juga. Dan kita berikan saran. Makanya kita buka di masjid ini biro konsultasi. Apakah itu persoalan hukum, ya, persoalan agama, persoalan ekonomi dan sebagainya. Itu sudah kita buka hampir 2 tahun yang lalu, diresmikan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Di sini kita membuka biro konsultasi hukum itu. Tapi tidak berapa orang yang memanfaatkan itu. Makin sendiri-sendiri kita menyelesaikan masalah kita, yang semakin hari semakin berat, itu semakin tidak selesai. Tetapi apabila kita ada curhat pada seseorang, insya Allah masalahnya selesai. Jadi itu bukan hanya masalah apa, ya betul, mayoritas terjadinya perceraian itu usia perkawinannya 5-10 tahun, mayoritas. Tapi jangan dikira orang tua juga tidak banyak terjadi perkawinan, perceraian itu banyak. Di masjid kita ini juga ada kok, saya sudah dapat informasi, tapi saya larang. Bapak jangan bercerai, pisah ranjang silahkan. Saya bilang terserah saja, karena di sini kita jemaah ini kan sudah satu keluarga, tidak ada yang perlu dirahasiakan. Pisah ranjang silahkan Pak. Ya bagaimana ini Pak Tanjung, saya tidak pernah dilayani lagi gitu ya. Dulu Bapak dilayani terus, iya. Anak Bapak berapa? Anak saya sudah 8 Pak. Bayangkan oleh Bapak, 8 anak Bapak yang dilayani dan Bapak baru sekarang setahun 2 tahun ini Bapak yang tidak dilayani, Bapak sudah merasa berkecil hati tentang itu. Artinya apa? Kita hanya memandang, melihat istri kita itu ketika hanya masalah sedikit, tapi kebaikan-kebaikannya yang begitu lama di mata kita, itu kita kesampingkan, kita abaikan. Mulai hari ini Bapak jangan pernah mengatakan cerai, pisah ranjang silahkan, karena cerai itu adalah hal yang dibolehkan dalam agama, tapi dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Nah, marilah hal ini kita renungkan bersama. Mudah-mudahan doa kita ini dalam surat Furqan 74 ini itu selalu kita doakan terus, kita harapkan terus supaya kita mendapat pasangan, ya, mendapat keturunan yang menyenangkan hati dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi pemimpin bagi orang bertakwa tidak mudah, berat sekali. Pernah saya katakan di sini bahwa pemimpin menjadi orang bertakwa itu tugasnya adalah menegakkan kebenaran dan membenarkan kebenaran, membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran itu. Wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika umul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, mereka itulah orang yang bertakwa. Az-Zumar ayat 33. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.